Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat beribadah. Mari saat ini kita mau teduhkan hati kita sebelum kita memulai ibadah kita di dalam hari Sabatnya yang Tuhan sudah jadikan buat kita. Kita bersyukur atas kemurahan Tuhan. Di hari-hari ini Tuhan masih memberikan kepada kita kesehatan, masih memberikan kesempatan untuk kita beribadah. Mari kita naikkan ucapan syukur kita. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Sementara musik menaikkan pujian ini, saya mengajak kita untuk merenungkan segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita naikkan syukur dan doa kita. Kebaikannya yang terus melimpah dalam hidup kita patut kita syukuri. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih-Mu tak berkesudahan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Oh Tuhan, terima kasih. Anugerah-Mu melimpah dalam hidup kami. Kalau kami masih boleh ada saat ini, kami masih diberikan kesehatan, kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Anugerah-Mu sungguh besar dalam hidup kami. Oleh karena itu kami mau siapkan hati kami Tuhan, untuk memuji, menyembah Engkau dengan segenap hati Tuhan. Kami mau berikan, kami mau mempersembahkan yang terbaik, sehingga pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan. Kemurahan-Mu. Mari saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu
lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Haleluya Tuhan. Dengan mensyukuri kemurahan yang Kau berikan, kami akan memulai ibadah kami ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kami datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya, dan yang di dalam kasih setianya tidak pernah meninggalkan kami, karya ciptaan tangan-Mu. Turunlah di tengah-tengah ibadah kita pada pagi hari ini, kasih dan anugerah dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan, hati kami limpah dengan ucapan syukur atas segala berkat-Mu, pimpinan-Mu, pemeliharaanmu dalam kehidupan kami sepanjang minggu yang boleh kami lewati. Bahkan kami boleh melewati 1 bulan Tuhan di tahun 2022 ini. Satu anugerah-Mu Tuhan. Kami boleh berada di bulan yang kedua. Dan oleh karena itu kami mau Tuhan tetap setia mengiring Engkau. Tetap setia Tuhan mengasihi Engkau. Kami mau memuji menyembah Engkau dengan segenap hati kami saat ini Tuhan. Sebagai ekspresi, sebagai ungkapan betapa kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Kami menyerahkan Tuhan ibadah kami dari awal sampai kepada akhirnya. Mari Roh Kudus beracara, bekerjalah dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh sungguh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Berkati Bapa setiap jemaat-Mu, baik yang hadir di ruang gereja pada pagi hari ini, maupun sidang jemaat-Mu dimanapun mereka mengikuti ibadah ini secara live streaming. Tuhan, pengurapan-Mu mengalir Tuhan, sama seperti kami ada di tempat ini, juga kepada saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang siap memuji menyembah Tuhan katakan bersama-sama, amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Mari kita datang kepada Tuhan, kita memuji nama Tuhan. Kita bangga mempunyai Allah yang heran, ajaib, yang sangat membuat mujizat. Dulu, sekarang, selamanya tidak berubah. Kita menaikkan pujiannya dengan penuh sukacita. Dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali.
Biarlah hidup kita setiap hari mengalami mujizat Tuhan. Karena begitu besarnya Allah buat kita. Perbuatannya heran buat kita semua. Puji Tuhan. Amin. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Amin Tuhan, percaya Tuhan. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Mari kita nyatakan dengan iman bahwa tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Puji nama Tuhan. Kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita hidup dengan percaya kepada Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan. Apa yang sedang kita alami, mari berjalan bersama Tuhan. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam
kepadaku indah, yang kepadamu mulia, seluruh karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah, yang kepadamu mulia, seluruh karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah, jadikan aku indah, yang kepadamu mulia, seluruh karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan Yesus, haleluya Tuhan. Kami mau taat, kami mau setia Tuhan. Di dalam segala pergumulan, di dalam segala situasi apapun. Karena kami tahu kami punya Allah yang besar, Allah yang berkuasa, Allah yang lebih daripada segala-galanya. Oleh karena itu kami tidak akan menyerah. Apapun tantangan pergumulan kami, bahkan sekalipun kami berada di dalam kesesakan, Tuhan kami percaya karena tangan-Mu menggenggam hidup kami. Engkau Tuhan yang akan mengangkat kami, menolong kami. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau teduhkan hati kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, sampaikan apa yang menjadi kehendak dan isi hati-Mu buat kami semua. Hamba berdoa Tuhan, mari Roh Kudus yang bekerja. Sementara firman-Mu disampaikan, Roh Kudus yang akan menggenapkan itu di dalam hati kami masing-masing. Yang akan meneguhkan itu Tuhan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang siap menerima firman Tuhan katakan bersama-sama, amin. Amin ya. Shalom, silahkan duduk Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan. Baik, di masa raya hari raya Imlek ini ya kita harus tetap menjalankan prokes dan protap ya. Prokesnya adalah kita tetap pakai masker, jaga jarak. Ada yang minggu lalu pergi ke Citylink, Mall Citylink ya. Kalau ada mesti hati-hati ya. Itu prokesnya. Protapnya apa? Protapnya adalah kungsi facai ya, sinyen kuaile, angpau nalai ya. Ditunggu angpaunya. Baik. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sepanjang bulan Februari ini kita akan gereja kita mengambil tema tentang meneladani tokoh-tokoh iman. Nah, Bapak Ibu, kita akan melihat beberapa tokoh dalam Alkitab yang daripadanya kita akan belajar bagaimana kehidupan kita itu bisa meneladani mereka dan mengalami kemenangan atau
berkat-berkat yang mereka alami, ya. Nah, dimulai minggu pertama ini kita akan berbicara tentang Abraham. Ya, saya mereview sedikit khotbah di sepanjang bulan Februari ini, ya. Hari ini kita akan belajar tentang Abraham, yaitu tentang apa yang dilakukan oleh Abraham sehingga dia disebut sebagai bapa orang beriman. Kemudian di minggu yang kedua kita akan belajar tentang sosok Nuh. Bagaimana Nuh mempunyai ketaatan yang luar biasa kepada Tuhan meskipun diperintahkan sesuatu yang tidak lazim, yang tidak logis. Dan saya rindu itu mengajar kita untuk kita dapat mentaati setiap kebenaran dan petunjuk Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Meskipun hal itu kelihatannya sesuatu yang tidak masuk akal. Kemudian di minggu yang ketiga kita akan belajar tentang Musa. Ya. Bagaimana dalam perjalanan kehidupan Musa, dikatakan Musa ini berani untuk memilih apa yang benar meskipun pilihannya itu mengandung resiko yang sangat besar, bahkan mengalami penderitaan. Tetapi Musa tetap beriman untuk memilih Tuhan dibandingkan semua kekayaan kemegahan Mesir. Dan pada akhirnya di minggu yang keempat kita akan meneladani sosok Henoh. Ya, Henoh bukan hanya seseorang yang puas sebatas tahu tentang Tuhan, tetapi dikatakan dia adalah pribadi yang bergaul karib dengan Tuhan, sehingga dia memperoleh kesaksian bahwa dia adalah pribadi yang berkenan di mata Tuhan. Nah, inilah poin-poin yang akan kita pelajari di bulan atau menjadi materi tema khotbah di bulan Februari ini. Nah, saya berharap bahwa pembahasan firman Tuhan bulan ini membuat kita bukan hanya sekedar mengagumi tokoh-tokoh ini, ya. Wah, hebat ya Abraham, ya, hebat Musa, Nuh dan lain sebagainya, tetapi melalui kehidupan mereka itu ada sesuatu yang akan mengubahkan hidup kita. Kita bertekad untuk mencontoh kehidupan mereka, pengalaman mereka, sehingga janji-janji Tuhan yang mereka terima, kita juga akan terima. Nah, hari ini kita akan mulai dengan pembelajaran tentang hidup Abraham, ya. Temanya adalah walking in faith, berjalan dalam iman. Kisah hidup Abraham ini saya mengambil referensinya dari Ibrani pasal yang ke-11. Jadi Ibrani 11 ini khususnya ayat 8 sampai 19 merupakan ringkasan, ya, dari perjalanan hidup Abraham yang dicatat dari Kejadian pasal 12 sampai Kejadian pasal 25. Nah, Bapak Ibu boleh membuka Alkitab di dalam Ibrani pasal 11 ayat 8 sampai 19, tapi saya hanya di awal ini hanya membaca ayat 8 dan 9, lalu ayat yang ke-13. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Ayat yang ke-13 dikatakan dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Amin. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan.
Nah Bapak Ibu, ketika kita merenungkan tema berjalan dalam iman, saya ingin mengajak kita untuk memikirkan hal ini. Apa sih iman itu? Ya. Berjalan dalam iman. Apa iman itu? Nah, Bapak Ibu, mungkin ada orang atau di antara kita mungkin berkata, iman itu ya artinya percaya, ya. Iman itu artinya ya belief atau percaya. Nah, tapi kemudian kalau kita bertanya percaya itu seperti apa? Pernah nggak kita memikirkan percaya itu seperti apa, Bapak Ibu? Ya mungkin kita akan berkata, ya seperti itulah. Ya udah tahulah pasti percaya itu ya begitu gitu ya. Nah Bapak Ibu, ketika kita ditanya apakah kita ini masih beriman kepada Tuhan, masih percaya kepada Tuhan, saya yakin hampir mungkin 100% bahwa kita akan berkata, iya pasti dong saya beriman sama Tuhan, saya percaya sama Tuhan. Tapi pertanyaan lebih lanjutnya adalah bagaimana wujud dari kepercayaan kita itu kepada Tuhan. Ya. Kalau kita berjalan dengan iman, maka kita harus tahu apa arti iman itu. Bagaimana kita berjalan dalam iman tersebut. Kita harus menjadi orang-orang yang teruji bahwa kita ini adalah orang-orang yang beriman. Karena jangan-jangan kita berpikir kita beriman, padahal sebenarnya tidak. Nah, dari ayat-ayat tadi kita akan melihat perjalanan hidup Abraham yang menunjukkan imannya, ya, reaksi imannya atau percayanya kepada Tuhan, sehingga pada akhirnya dia dikatakan sebagai orang yang atau sebagai bapa orang beriman. Ya. Padahal Abraham itu kalau Bapak Ibu membaca seperti saya katakan di dalam Kejadian 12 sampai 25 ya. Banyak kegagalan-kegagalan yang Abraham lakukan. Banyak jatuh bangun yang terjadi dalam kehidupan Abraham. Tetapi ada sesuatu yang menarik bagaimana orang ini bisa disebut sebagai bapa orang beriman. Nah, Bapak Ibu, apa itu iman? Ya, kita akan renungkan dari kehidupan Abraham ini. Yang pertama, iman itu adalah responsif. Cepat tanggap, ya. Apa yang dimaksud dengan iman itu responsif atau cepat tanggap? Kita melihat bahwa Abraham itu ketika mendengar atau menerima panggilan Allah, dia itu segera untuk bertindak seperti apa yang Tuhan firmankan. Ya. Abraham taat pada apa yang Tuhan perintahkan kepada dia, meskipun di dalam ayat yang ke-8 tadi bahwa Abraham itu diperintahkan untuk berangkat ke suatu negeri yang dia tidak tahu di mana negeri itu, seperti apa negeri itu. Ya. Nah, Bapak Ibu, mari kita bayangkan kalau kita akan pergi ke suatu tempat di mana kita tidak tahu apa-apa tentang tempat tersebut. Sekarang ini mungkin hampir jarang kita tidak mempunyai informasi kalau kita mau pergi ke suatu tempat, ya, mau berlibur kemana, di luar negeri, di dalam negeri, ya, ke daerah pedalaman. Biasanya di internet, di Google pasti ada informasinya tentang tempat atau daerah tersebut. Orang-orangnya kayak gimana, cuacanya seperti apa, makanannya bagaimana. Ya. Nah, Bapak Ibu, tapi pada zaman Abraham dia sama sekali tidak punya data, tidak punya informasi tentang negeri Kanaan yang akan dia tuju. Nah, Bapak Ibu bayangkan kalau kita pergi ke suatu tempat yang kita tidak tahu situasi kondisinya. Dan kita ke sana bukan untuk tinggal selama 1 atau 2 minggu.
Kita jual harta kita jual semua aset kita, karena kita pergi ke sana untuk menetap selamanya. Kira-kira Bapak Ibu mikir-mikir dulu nggak? Kira-kira kita akan negosiasi sama Tuhan. Tuhan, bisa nggak kasih waktu untuk saya berpikir dulu, untuk saya merenungkan dulu. Karena apa? Karena ini adalah perjalanan rest of my life, ya. Seluruh sisa hidup saya akan habiskan di sana. Nah, Bapak Ibu, nanti kita akan lihat di bagian akhir berapa lama perjalanan hidup Abraham menjalani langkah iman dalam hidupnya, ya. Tetapi Bapak Ibu, ini adalah sebuah perjalanan untuk seumur hidupnya sampai dia mengembuskan nafas terakhir. Bukankah Bapak Ibu, kalau kita diminta seperti itu, membutuhkan tekad dan keberanian untuk kita dapat melangkah melakukan hal tersebut atau menjalani panggilan tersebut. Bukankah untuk melakukan itu kita harus percaya penuh kepada siapa yang berjanji atau siapa yang memerintahkan kita. Dan Bapak Ibu, itulah yang dilakukan oleh Abraham. Ketika Tuhan berfirman kepadanya di dalam Kejadian 12 ayat 1. Pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, ya, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Abraham langsung bertindak. Abraham langsung berangkat untuk memenuhi panggilan Tuhan tersebut. Nah, Bapak Ibu, hal yang sama kita lihat juga ketika Abraham, ya. Kita belajar responsivitas Abraham itu kita lihat juga di dalam atau ketika di Kejadian pasal 22 Tuhan berfirman sekali lagi kepada Abraham, Abraham, persembahkanlah Ishak anakmu ke Gunung Moria. Ya, persembahkan sebagai korban di atas gunung itu. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membaca nanti di dalam Kejadian 22 ayat yang ketiga, di situ dikatakan pagi-pagi Abraham bangun dan pergi. Ya. Abraham itu cepat tanggap terhadap perintah Tuhan. Dia nggak pikir-pikir lagi. Dan saya percaya Bapak Ibu, pada saat Abraham itu pergi ke Gunung Moria bersama Ishak dan kedua bujangnya, saya percaya ada pikiran yang berkecamuk di dalam pikiran Abraham. Ya, mungkin Abraham berpikir begini, apa Tuhan lupa gitu bahwa Ishak itu adalah anak yang dijanjikan, di mana melalui Ishaklah disebut sebagai keturunan Abraham. Dia punya anak Ismail, tetapi Tuhan bilang bukan dari anak ini yang akan disebut sebagai keturunanmu. Dari Ishaklah engkau, keturunanmu akan berlanjut. Mungkin Abraham berpikir, apa Tuhan lupa ya akan janjinya. Tapi yang menarik, Bapak Ibu, kita lihat di dalam ayat yang dari Ibrani 11 tadi, ayat yang ke-19. Ibrani 11 ayat 19 ini menyimpulkan hal yang luar biasa, yang indah dari sikap Abraham. Sementara dia meresponi perintah Tuhan itu, dia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang mati membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerima Ishak kembali. Jadi Bapak Ibu, sementara mungkin pikiran Abraham berkecamuk tentang janji Tuhan tentang Ishak, sambil berjalan naik ke atas Gunung Moria itu, mungkin Abraham berpikir, saya percayalah, kalaupun mungkin nanti Ishak saya sembelih atau saya korbankan dan mati, Tuhan berkuasa untuk membangkitkan dia. Dan Bapak Ibu, dia yakin itu Tuhan sanggup untuk membuat perkara itu menjadi nyata. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah sebuah
pelajaran yang indah yang kita dapat belajar dari Abraham. Dia memiliki sikap yang responsif terhadap perintah Allah, terhadap panggilan Allah. Nah Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Ketika kita menerima firman Tuhan, ketika kita menerima panggilan Tuhan, ketika mungkin Tuhan menegur kita, apa respon kita? Ya, seringkali Bapak Ibu kita berkata, percaya nggak Tuhan itu sanggup menolong kita? Percaya nggak Tuhan akan membuka jalan di depanmu? Kita bilang percaya, amin. Tapi di dalam kenyataannya kita masih tidak bertindak responsif terhadap perintah Tuhan tersebut. Nah Bapak Ibu, dari Yakobus pasal yang kedua ayat 19 dan 20. Di situ dikatakan tentang iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus bilang begini, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah, itu baik. Ya. Tapi jangan lupa bahwa setan-setan juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Nah Bapak Ibu, kalau kita berkata, ya Tuhan saya percaya, tapi kita tidak bertindak. Yakobus katakan, setan juga percaya sama Tuhan. Setan percaya kepada janji-janji Tuhan. Oleh karena itu dia berusaha, setan berusaha sekuat tenaga untuk menggagalkan janji-janji Tuhan itu. Baik dalam kehidupan manusia secara umum maupun dalam kehidupan kita pribadi. Nah Bapak Ibu, masalahnya begini. Kalau kita hanya sekedar percaya tetapi kita tidak meresponi panggilan Tuhan, perintah Tuhan itu. Jangan-jangan seperti saya katakan, kita pikir kita beriman, kita pikir kita berjalan dalam iman. Tapi sebenarnya iman kita itu kosong. Iman itu adalah iman yang mati. Mari Bapak Ibu saudara-saudara, kita belajar dari Abraham. Abraham responsif terhadap panggilan Tuhan. Dan karena itu dia disebut sebagai bapa orang beriman. Mari kita meneladani responsivitas Abraham dalam menjawab panggilan Tuhan. Amin. Kemudian yang kedua, ya. Apa iman itu? Belajar dari Abraham. Iman itu, faith is dependent. Iman itu adalah bergantung penuh kepada Tuhan. Bergantung penuh kepada siapa yang menjanjikan. Nah Bapak Ibu, di dalam Roma pasal yang keempat, ayat yang ke-18 sampai 21 dikatakan begini. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut apa yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat yang ke-19, imannya tidak menjadi lemah walaupun dia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ayat 20, tetapi terhadap janji Allah dia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Bapak Ibu, dikatakan bahwa Abraham tidak bimbang atas janji Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan keturunan kepadanya. Meskipun kondisi fisiknya semakin melemah. Meskipun dia tahu bahwa rahim Sarah sudah tertutup. Tetapi Bapak Ibu, dia tetap percaya, dikatakan bahwa Allah berkuasa untuk melakukan apa yang dia janjikan. Apa yang Allah janjikan. Amin.
Tentu Bapak Ibu ini satu perkara yang tidak mudah, ya. Kalau Abraham tidak bergantung sepenuh kepada Tuhan, saya percaya bahwa ketika dia usia hampir 100 tahun, ketika dia melihat Sarah sudah rahimnya tertutup, ya, sudah mati haid. Tapi Bapak Ibu, kita melihat di situ di ayat 20 tadi dikatakan terhadap janji Allah dia tidak bimbang. Oh, luar biasa. Ini wujud kebergantungan penuh kepada Tuhan. Bapak Ibu, apakah iman kita menunjukkan bahwa kita benar-benar bergantung penuh kepada Tuhan? Atau kebergantungan kita itu hanya setengah-setengah? Ya, kita bergantung sama Tuhan, tapi kita juga bergantung kepada hal lain. Ya, mungkin itu harta kita, mungkin itu orang yang kita anggap menjadi bisa menolong kita, bisa membackup kita kapanpun. Kita seringkali berpegang kepada dua pegangan, dua gantungan. Dan Bapak Ibu, kalau hal itu terjadi, sama seperti seorang yang berdiri di atas dua perahu, ya istilahnya. Satu kali pasti dia akan jatuh. Karena yang namanya perahu itu nggak pernah terus, ya, berjalan simetris, paralel. Ya. Ada kalanya yang satu akan melenceng, atau dua-duanya melenceng. Dan kalau sudah begitu, kalau kita ingin tetap bertahan, berpegang, atau berdiri di atas dua perahu itu, ya kita akhirnya kecemplung. Nah Bapak Ibu, pertanyaannya sekarang adalah kenapa dia atau Abraham bisa bergantung sepenuh seperti itu kepada Tuhan? Kenapa terhadap janji Tuhan itu dia benar-benar tidak bimbang katanya? Meskipun kalau lihat kondisi atau situasi, ya, wah nggak mungkin lah saya punya anak. Nah Bapak Ibu, jawabannya adalah karena Abraham mengenal Tuhannya dengan benar. Bapak Ibu, kita tidak akan pernah bisa bergantung kepada Tuhan kalau kita tidak pernah, atau kalau tidak kita tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan dengan benar. Abraham melihat bahwa Tuhan hanya satu-satunya solusi untuk masalah yang dia hadapi. Dan dia percaya Tuhan sanggup memberikan atau melaksanakan apa yang dia janjikan. Karena dia percaya Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang benar. Bapak Ibu, penting untuk kita mengenal Allah dengan benar. Sebelum kita bergantung, menjadi bergantung sepenuh kepada Dia, kita perlu punya pemahaman seperti apa Allah yang kita jadikan pegangan itu di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kalau kita memandang Allah sebagai Bapa kita, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang begitu mengerti kehidupan kita, saya percaya kita bisa menaruhkan pengharapan kita sepenuhnya kepada Dia. Amin. Bapak Ibu mungkin pernah lihat, ya, atau mungkin juga pernah melakukan kalau Bapak Ibu punya anak-anak waktu masih kecil, ya. Anak-anak itu suka lempar-lempar gitu, ya. Pernah nggak bapak-bapak di sini melakukan itu? Nah, saya perhatikan Bapak Ibu, termasuk di dalam gambar ini. Hampir setiap bayi, ya, anak-anak di bawah usia 2 tahun mungkin, kalau dimainin lempar-lempar gitu, apa ekspresinya? Ekspresinya tertawa. Ekspresinya senang. Nggak pernah saya lihat anak dilempar atau bayi dilempar, kemudian dia nangis, ya, atau dia merengut, atau mungkin berpikir dalam hatinya, gile nih bapak gue,
Ya, gimana kalau gue jatuh nih? Gimana kalau dia kepleset? Ya. Nah, Bapak Ibu, anak kecil ketika dilempar-lempar gitu, padahal ya kita berpikir mungkin juga bisa ada resikonya ya. Tapi dia enjoy aja, dia ketawa-ketawa, dia senang. Karena apa? Karena dia tahu siapa yang melempar dia. Betul tidak? Ya. Kalau mungkin orang lain yang asing yang dia tidak kenal, jangankan dilempar, mungkin baru dipegang juga sudah nangis, sudah menjerit-jerit. Nah, Bapak Ibu, ini gambaran yang indah tentang kehidupan kita, Bapak Ibu. Kalau kita percaya penuh bahwa Tuhan adalah Bapa kita, kita kenal siapa Tuhan yang memberi perintah, yang memanggil kita, yang mengarahkan kehidupan kita. Apapun situasi yang kita hadapi, Bapak Ibu, ya, kita dapat berharap penuh kepada Dia. Amin. Ya. Pujian tadi mengatakan, meskipun kita dalam kesesakan, tapi kita tidak akan menyerah. Amin. Meskipun kita di dalam pergumulan yang berat, kita tidak akan patah hati. Kita tidak akan tawar hati. Karena apa? Karena kita tahu tangan Tuhan yang menggenggam hidup kita. Bapak Ibu, saudara-saudara, hari-hari ini mungkin kita sedang mengalami perkara-perkara yang sulit, perkara-perkara yang berat di dalam kehidupan kita. Hari-hari ini mungkin kita seperti Abraham, melihat kondisi, melihat situasi yang tidak menentu di sekeliling kita. Tidak seperti dengan janji, dengan harapan yang kita bayangkan. Mari kita semakin mengenal Tuhan. Kita katakan, aku punya Tuhan yang besar. Amin. Katakan bersama-sama, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang berkuasa. Dia sanggup untuk menolong kita. Amin. Dia sanggup untuk membuka jalan atas setiap pergumulan kita. Kalau dia berjanji, dia sanggup untuk menggenapinya. Apa yang dialami oleh Abraham, biarlah itu boleh menjadi bagian kita. Ya. Apapun yang terjadi, kalau kita bergantung penuh kepada Tuhan, kita tahu Tuhan akan bekerja buat kita. Bagian yang ketiga, Bapak Ibu. Apa iman itu? Ya. Bagian ketiga, iman itu adalah siap berkorban. Faith is sacrificial. Apa maksudnya, Bapak Ibu? Iman itu siap untuk berkorban. Nah, kalau kita membandingkan antara Ibrani pasal yang ke-11 tadi ya, dengan Kejadian pasal 12 ayat 1, kita melihat satu perbandingan yang menarik. Di dalam Ibrani 11 ayat 9 dikatakan, karena iman dia diam di tanah yang dijanjikan itu, di negeri Kanaan, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ dia tinggal di mana? Di kemah dengan Ishak dan Yakub. Nah, Bapak Ibu, kita kembali ke Kejadian pasal 12 ayat 1. Sebelum Abraham pergi menerima panggilan Tuhan, dikatakan begini. Beginilah firman Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu. Bapak Ibu, ada satu hal yang menarik di sini. Abraham sebelum dia pergi, dia tinggal di mana? Di rumah. Tapi setelah dia pergi ke tanah Kanaan, di sana dia tinggal dalam kemah. Apakah Abraham nggak punya uang atau kurang dana untuk bikin rumah?
Abraham dikatakan orang yang sangat kaya pada waktu itu. Ya. Ternaknya begitu melimpah sehingga dia harus berpisah dengan Lot karena negeri itu katanya nggak cukup buat mereka berdua. Kalau Bapak Ibu membaca kisah selanjutnya tentang perpisahan Abraham dan Lot, ya, maka Bapak Ibu bisa membaca Lot setelah dia berpisah dari Abraham, Lot juga punya rumah. Tapi Abraham sampai meninggalnya dia tetap berada di kemah. Nah Bapak Ibu, ketika Abraham dipanggil untuk meninggalkan rumah bapaknya dan tinggal di kemah, saya percaya ini menunjukkan satu perbandingan yang kontras antara kehidupan sebelum dia dipanggil dan sikap beriman setelah dia dipanggil. Ada pengorbanan yang harus diberikan oleh Abraham untuk memenuhi panggilan Tuhan itu. Bapak Ibu tentu lebih nyaman berada di Ur Kasdim, di rumah bapaknya. Tentu tinggal di rumah lebih aman, lebih permanen, lebih enak dibandingkan tinggal di kemah. Yang namanya kemah ya paling sarana sementara untuk kita berteduh, ya, untuk kita tidak kepanasan, tidak kehujanan, untuk kita bisa tidur malam-malam daripada di luar, ya, keanginan. Bapak Ibu mungkin bisa bayangkan Abraham itu tinggal di padang gurun, ya, mayoritas tanah di Israel itu, di tanah Kanaan itu ya padang gurun. Tetapi Bapak Ibu, dalam kondisi yang tidak menyenangkan seperti itu, ya, tidak senyaman seperti dia berada di Ur Kasdim, Abraham tetap memilih untuk mengikut Tuhan. Dia rela meninggalkan semua kenyamanan, keamanan, kenikmatan yang dia miliki di Ur Kasdim, di rumah bapaknya. Bapak Ibu, saya mau katakan itulah iman. Iman yang siap berkorban. Nah seringkali Bapak Ibu, ketika kita ditanya apakah kita orang beriman, seringkali kita berkata, ya saya orang beriman. Percaya nggak kamu diselamatkan? Percaya nggak kamu disembuhkan? Percaya nggak kamu diberkati? Nah seringkali kita itu beriman kalau kita diselamatkan, kalau kita disembuhkan, kalau kita diberkati, usaha kita menjadi pulih kembali. Kita senang untuk beriman untuk hal-hal seperti itu. Tapi giliran ketika kita diminta untuk meninggalkan kenyamanan kita, ketika kita dikatakan siap nggak kamu menderita untuk iman, siap nggak kamu dianiaya karena imanmu, Bapak Ibu, tidak sedikit kemudian orang-orang yang mundur dari iman itu. Dan Bapak Ibu, itu bukanlah iman yang sejati. Dan yang menarik Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-13 tadi, ya, Abraham dan Ishak dan Yakub itu katanya tidak melihat panggilan itu nyata di dalam kehidupan mereka. Ya. Abraham itu nggak melihat bahwa oh ini loh ternyata panggilan Tuhan. Kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-13 tadi dikatakan bahwa dalam iman mereka semua mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Lalu ayat yang ke-15 dari Ibrani pasal yang ke-11 itu dikatakan begini. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal, yaitu tanah Ur Kasdim, dikatakan yang telah mereka tinggalkan,
maka mereka cukup punya kesempatan untuk pulang ke situ. Bapak Ibu, kalau Abraham merasa bahwa ternyata ikut Tuhan begini-begini aja ya, tambah sulit ya. Ternyata memenuhi panggilan Tuhan itu bukannya enak, tapi justru tidak nyaman. Alkitab katakan kalau Abraham ingat akan masa lalu, betapa enaknya tinggal di Ur Kasdim, di rumah bapaknya. Sebenarnya Abraham punya kesempatan, punya cukup kesempatan untuk pulang ke sana. Tapi yang luar biasa adalah meskipun apa yang dijanjikan Tuhan itu seolah-olah katanya dalam ayat 13 tadi, sepertinya mereka hanya lihat dari jauh, melambai-lambai ya. Wah, kayaknya kita nggak akan mungkin sampai situ. Kita bisa lihat dari jauh saja. Tapi Abraham tidak pernah sedikit pun memikirkan untuk kembali kepada kehidupan yang lama. Kalau secara manusia, Abraham bisa saja kecewa. Secara manusia mungkin dia bisa saja menjadi dongkol karena apa yang Tuhan janjikan itu tidak jadi kenyataan. Tetapi kita melihat di sini, Abraham tetap ada di dalam panggilan Tuhan. Dia beriman sekalipun untuk menjalani iman itu penuh dengan pengorbanan. Itulah iman Bapak Ibu, iman yang siap berkorban. Bagaimana dengan kita? Apakah kita siap menjadi orang-orang yang mengorbankan mungkin kenyamanan kita, kenikmatan yang biasa kita rasakan? Kalau Tuhan memerintahkan untuk kita meninggalkan semua itu, siap nggak kita berkata, ya Tuhan, meskipun berat untuk melepaskan itu, tapi saya mau. Saya teringat dulu ada saya panggilnya Atio ya. Jadi istrinya kakak mami saya, tapi bukan kakak, bukan Ibu Lukman ya. Jadi kakak sepupu lah. Tapi kami manggilnya tetap Atio. Nah, si Atio ini cerita dulu ya, udah lama meninggal dia ini. Mereka sebelum percaya kepada Tuhan, ya sebelum mengenal Tuhan Yesus, mereka dari agama leluhur nenek moyang. Bagi mereka itu merokok, berjudi, ya berjudi itu istilahnya maciok ya. Mungkin orang-orang Tionghoa tahu judi maciok. Nah dia bilang begini, pada waktu kemudian mereka bertemu dengan Tuhan Yesus, mengenal Tuhan Yesus, ya. Dia bilang begini, wah cenah, dulu mah Atio katanya ya, begitu terima Tuhan, lalu hamba Tuhannya bilang, nggak boleh ngerokok lagi ya. Langsung dia bilang katanya, dia ambil bungkus rokok, diremes-remes, dibuang. Ya, dia bilang, wah kalau ngelepasin rokok mah gampang kata dia. Tapi giliran katanya harus, pendetanya bilang, kamu nggak boleh lagi judi, harus melepaskan kebiasaan judi maciok itu. Bapak Ibu, dia bilang begini, itu berbulan-bulan seperti ada sesuatu yang hilang di dalam dirinya, ya. Karena kebiasaan itu begitu mendarah daging. Tapi bersyukurnya adalah si Atio ini bisa melepaskan. Meskipun ya itu satu perjuangan yang tidak mudah. Bapak Ibu, saya rindu kita menjadi pribadi-pribadi yang bukan hanya beriman karena kita dijanjikan kenikmatan, keselamatan, kesembuhan, berkat. Tetapi kita menjadi orang-orang yang tetap beriman sekalipun kita harus
mengorbankan sesuatu di dalam diri kita. Amin. Lalu yang terakhir Bapak Ibu, di dalam Kejadian pasal yang ke-25 ayat 7 dan 8. Ini adalah kisah akhir dari hidup Abraham. Abraham dikatakan mencapai umur 175 tahun. Tadi Abraham dipanggil Tuhan umur berapa? Umur 75. 100 tahun dia menjalani kehidupan di dalam iman. Abraham telah melewati masa 100 tahun itu. Dengan taat, dengan mengorbankan segalanya, dengan percaya penuh kepada Tuhan. Sehingga akhirnya dikatakan dia meninggal. Lalu dia meninggal. Dia mati waktu telah putih rambutnya, tua dan suntuk umurnya. Bapak Ibu, di sini kita melihat bahwa Abraham bukan hanya meninggal dalam usia yang tua 175 tahun, tetapi juga dikatakan suntuk umurnya. Suntuk itu dalam artian bahasa Indonesia adalah penuh. Dia puas menjalani hidup selama 175 tahun bersama dengan Tuhan. Khususnya di 100 tahun terakhir kehidupannya. Dia menjalani kehidupan di dalam panggilan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau Abraham bisa taat mengikut Tuhan sampai akhir hayatnya. Dengan puas, dengan penuh dia melakukan panggilan Tuhan. Terlebih lagi seharusnya kita yang memiliki warisan surgawi. Amin. Kepada kita bukan hanya sekedar dijanjikan warisan surgawi, tetapi juga Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya untuk memampukan kita, untuk menolong kita, sehingga kita sampai pada akhir kehidupan seperti Abraham. Kita puas bersama Tuhan. Kita selesai mengakhiri hidup kita dengan finishing well. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan ini mendorong kita, mengajak kita. Mari kita refleksikan. Kalau hari-hari ini mungkin Bapak Ibu merasa bahwa Tuhan memanggil Bapak Ibu. Tuhan mengingatkan Bapak Ibu untuk suatu hal. Yang meskipun dirasa berat, yang mungkin dirasa mustahil. Maukah kita meresponi firman itu, panggilan itu, tanpa banyak alasan, tanpa banyak dalih. Tapi kita bersegera, kita cepat tanggap terhadap panggilan Tuhan itu. Kalau hari-hari ini, mungkin ada di antara Bapak Ibu ada di dalam situasi yang sulit. Maukah kita meresponi keadaan itu dengan tetap beriman. Bergantung sepenuh kepada Tuhan. Karena kita tahu siapa yang kita jadikan pegangan. Dan yang ketiga, maukah bersediakah kita ketika Tuhan memanggil kita untuk melepaskan segala kenyamanan, meninggalkan segala kenikmatan yang kita miliki. Dan kemudian kita bertekad untuk mengikut Tuhan sampai akhir hayat kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kita nyanyikan pujian tadi. Tuhan yang besar. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Katakan, seluruh hidupku ada di dalam genggaman Tuhan, genggaman-Mu. Amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Mari bangkitkan imanmu. Sepakat dengan janji Tuhan, sepakat dengan firman-Nya.
Dan terimalah kemenangan dari Tuhan. Haleluya Tuhan. Aku punya Tuhan yang, saya undang kita sama-sama bangkit berdiri, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang Tuhan. Katakan sekali lagi dengan iman. Kami terima sekarang Tuhan kemenangan darimu. Mari kita beri sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya Tuhan. Glory. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Uramana syanara lamana namana syanara lamana. Glory bagimu Tuhan. Glory bagimu Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar Tuhan dari Abraham. Apapun saat ini yang menjadi pergumulan hidup kami, mungkin kami bimbang untuk mengikuti panggilan-Mu, mengikuti kehendak-Mu. Mungkin saat ini ada di antara kami yang bimbang dengan janji-Mu, karena kondisi yang kami hadapi tidak seperti yang kami harapkan. Mungkin ada di antara kami yang hari-hari ini Tuhan bergumul untuk meninggalkan segala kenyamanan, kebiasaan-kebiasaan berdosa. Hamba berdoa saat ini Tuhan, biarlah kami meresponi panggilan-Mu, meresponi setiap keadaan yang kami hadapi dengan iman. Karena kami tahu kami punya Allah yang besar. Kami tahu Tuhan, Engkau yang menggenggam tangan kami. Apapun yang terjadi, Engkau tidak pernah membiarkan kami. Hamba berdoa Tuhan, hamba berdoa biarlah kami boleh sungguh-sungguh menjadi anak-anak-Mu yang berjalan dalam iman. Di masa-masa pandemi ini Tuhan, kami tidak mau Tuhan menjadi patah arang, meninggalkan Engkau. Tapi kami mau sampai akhir hayat kami boleh mengakhiri hidup dengan finishing well. Hidup kami puas di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi biarlah Roh Kudus yang terus bekerja di dalam hati kami, menyingkapkan kebenaran firman ini bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebentar kita akan menyaksikan warta jemaat melalui tayangan video. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, ada beberapa pengumuman yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Pertama, ibadah minggu depan akan dilaksanakan secara tatap muka langsung atau onsite. Yang pertama, pukul 7 pagi, yang kedua, pukul 9.30. Kami juga mengingatkan kepada setiap jemaat untuk mendaftar terlebih dahulu. Untuk ibadah 1 dan 2, dapat mendaftar ke sekretariat gereja. Bagi jemaat yang belum dapat mengikuti ibadah secara langsung di gereja, jemaat dapat mengikuti ibadah live streaming melalui YouTube channel GI Amaleer yang dimulai sejak pukul 7 pagi setiap minggunya. Atau sidang jemaat juga dapat mengikuti siaran rekaman ibadah melalui Radio Maestro 92,5 FM setiap hari Minggu pukul 12:15. Kedua, kami juga mengundang sidang jemaat untuk mengikuti ibadah doa fajar secara online melalui aplikasi Zoom.
ibadah doa fajar akan dilaksanakan setiap hari Sabtu, mulai pukul 5.30 sampai dengan 6.30. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengikutinya, dapat menghubungi sekretariat untuk mendapatkan Zoom Meeting ID dan passwordnya. Ketiga, kami mengundang sidang jemaat yang terbeban bagi pelayanan misi dan penjangkauan jiwa untuk dapat hadir dalam persekutuan doa misi melalui aplikasi Zoom yang akan diadakan setiap hari Kamis pukul 6:30 malam. Link Zoom dapat diminta ke sekretariat gereja. Akhirnya, bagi Bapak Ibu dan Saudara yang akan memberikan persembahan, dapat dilakukan dengan cara transfer ke rekening Gereja Isa Al-Masih di Bank Sentral Asia dengan nomor dan nama yang tertera di layar. Atau Bapak Ibu Saudara dapat mengirimkannya melalui dompet digital seperti BCA Mobile, OVO, Shopee, GoPay, Dana, dan sebagainya. Caranya, Bapak Ibu Saudara dapat melakukan scan QR Code yang tercantum di layar dan masukkan nominal persembahannya. Sekian warta hari ini. Happy Sunday and God bless you. Ya, baik Bapak Ibu, saya informasikan meskipun di warta yang tadi disampaikan minggu depan masih ada ibadah onsite, namun ya mungkin kita juga menunggu situasi kondisi pandemi ini dan instruksi dari pemerintah khususnya Satgas Covid di kota maupun di kelurahan ya. Kalau ada informasi selanjutnya mungkin nanti akan dikirimkan lewat WA group kepada masing-masing Bapak Ibu ya. Baik, saya undang kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau mengakhiri di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk pimpinan-Mu di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk segala berkat-berkat rohani yang boleh kami terima. Dan hamba percaya Engkau yang terus bekerja di dalam hati setiap kami. Sehingga firman yang boleh kami dengar dan renungkan ini bukan hanya sekedar menjadi sebuah pengetahuan. Tetapi sungguh Tuhan merema di dalam hati kami. Menjadi pegangan, menjadi pembelajaran untuk kami praktekkan dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kalau pada minggu-minggu hari-hari ini Tuhan, peningkatan penyebaran COVID begitu melonjak. Tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang berdaulat atas bangsa kami. Sehingga Tuhan Engkau yang sanggup untuk menolong Tuhan. Sehingga bangsa kami boleh terhindar dari lonjakan pandemi seperti di bulan Juni-Juli yang lalu. Kami berdoa Tuhan, mohonkan hikmat-Mu kepada pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah di Kota Bandung. Hal ini kami juga berdoa Tuhan untuk kami semua, seluruh warga masyarakat yang ada, supaya kami boleh tetap mematuhi protokol kesehatan sebagaimana yang pemerintah anjurkan, sehingga kami boleh bersama-sama menjaga Tuhan sehingga penyebaran ini dapat diredam. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya hamba-Mu juga mau berdoa untuk setiap sidang jemaat-Mu di dalam aktivitas mereka sepanjang minggu yang akan datang. Yang bekerja, yang berusaha, Tuhan tetap memberkati apa yang mereka lakukan. Dan Tuhan tetap memelihara mereka, dijauhkan dari terpapar virus COVID atau penyakit lainnya. Demikian juga anak-anak kami yang masih studi, yang harus mengikuti pembelajaran secara tatap muka langsung. Tuhan lindungi supaya anak-anak kami juga Tuhan tidak terpapar virus COVID. Hamba berdoa bagi setiap keluarga-keluarga, biarlah kasih sayang damai sejahtera-Mu melimpah atas kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah kembali ke rumah masing-masing. Kiranya Tuhan memimpin perjalanan kami pulang ke rumah dengan tidak kurang suatu apapun. Dan pertemukan kami kembali pada minggu yang akan datang, di mana kami boleh bersama-sama beribadah dan merayakan kebaikan Tuhan.
Hamba-Mu juga berdoa Tuhan untuk setiap persembahan yang akan diberikan oleh anak-anak-Mu sebagai tanda ucapan syukur. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberi dengan berkat-Mu yang berlimpah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari Bapak Ibu saudara kita mau angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Setelah kita bersama-sama beribadah, pulanglah Bapak Ibu dengan membawa berkat ini. Kiranya kasih sayang dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, anugerah yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis bersama Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Sama-sama kita katakan amin.